Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala muridin aladin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Khairani. Masih dalam pembahasan hadis pilihan dari kitab Sahih Fathul Mundi. Hadis pilihan bagi Al-Bukhari. Selalu akan kita lanjutkan pembahasannya di siang hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat yang dipersilakan, kalau tafadhol Mas Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini, hari yang penuh berkah, hari Jumat, kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mengkaji kalam Rasulullah SAW melalui kitab Taisir Fathul Mundi Bisyarhi Mukhtasar Az-Zabidi, yaitu ringkasan atau pilihan hadis-hadis sahih Imam Bukhari yang kemudian diberikan pengertian, syarah dan sebagainya. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan qudwah hasanah buat kita semua. Semoga memberikan kekuatan untuk menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan, dan juga Allah pertemukan kita semua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali hadis yang ketiga, yaitu tahrimu hajril muslim, keharaman mengabaikan seorang muslim. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidaklah halal, maksudnya haram. Ya, ini adalah la nafi, ya, jadi tidak halal, yaitu haram hukumnya, li rajulin, bagi seseorang, baik di sini adalah seseorang laki-laki ataupun seseorang perempuan, karena kata rajul itu termasuk di dalamnya adalah perempuan. Ya, jadi untuk menunjukkan keumuman daripada kata rajul, ya. Jadi maksud li rajulin ini adalah isal muradu qasra hukmi ala rijal atau ala rajul wal mar'atu wa rajulu fi hadzal hukmi sawa. Ya, jadi baik laki-laki ataupun perempuan dalam perkara ini adalah sama. Jadi tidak halal atau haram bagi seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, an yahjura akhahu, ya, an yahjura akhahu, mendiamkan, ya, akhahu, saudaranya, yakni akhahu fil Islam, yaitu saudara dalam keislaman, yaitu saudara semuslim. Apa yang diharamkan? Itu mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layalin, ya, di atas 3 hari, ya, atau di atas 3 malam. Maksudnya 3 malam di sini adalah bi ayyamiha, ya, malam-malamnya dan juga hari-hari. Jadi 3 hari 3 malam. Jadi tidak boleh kita mendiamkan, ya, saudara sesama muslim karena permusuhan, karena kebencian, atau mungkin karena konflik,
itu lebih dari 3 hari. Jadi batas maksimalnya itu 3 hari. Ya. Fayuridu ay yuwallihi zuhra. Maksudnya adalah dia memalingkan ya, tubuhnya atau wajahnya, artinya membelakangi saudaranya tersebut. Wa yu'ridu hadza, dan begitu pun juga orang saudara kita juga sama-sama saling membelakangi. Ya, saling memalingkan, saling membelakangi, saling tidak sapa, saling tidak tegur, ya. Nah, ini maksud daripada yaltaqiyani, ketika keduanya bertemu, wa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ya, ketika dia bertemu, maka yang satu itu memalingkan tubuhnya, yang satu lagi sama memalingkan tubuhnya. Ya. Wa khairuhuma, dan yang paling baik dari dua orang yang sedang berselisih, yang saling membelakangi itu siapa? Alladzi yabda'u bisalam, yaitu orang yang memulai salam. Berarti orang yang paling baik di antara dua orang yang sedang berkonflik adalah orang yang pertama kali memulai perdamaian atau salam tadi. Nah, gitu ya. Itu makna hadis secara bahasa tadi. Nah, lalu bagaimana penjelasan selanjutnya? Maka syarah wal bayan, kita lihat syarah atau penjelasan daripada hadis ini. Yang pertama adalah ma hukmu hajril muslim li akhihil muslim. Apa hukum yang mendiamkan atau mentahjir ya sesama muslim, seorang muslim kepada saudaranya yang muslim. Maka yuhadziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hajril muslimi akhahu al-muslima aktsara min 3 ayyamin bilayaliha. Ya. Rasulullah SAW memperingatkan atau mewanti-wanti ya daripada seorang muslim yang mentahjir saudaranya yang muslim lebih daripada 3 hari dan 3 malam. Nah, jadi Nabi dengan hadis ini mewanti-wanti ya, kemudian memperingatkan kepada kaum muslimin untuk tidak mendiamkan. Jadi tidak boleh ya saling tahjir, saling benci ya, karena kan ketika dia berpaling antara satu dengan teman yang lainnya ya, maka itu menunjukkan dia sedang ada konflik, sedang ada permusuhan yang terjadi gitu ya. Nah, jadi Rasulullah mengingatkan, mewanti-wanti, mewaspadai kepada muslim untuk tidak boleh ya mendiamkan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Misalkan faida bada'at masalan min dhuhri yaumi sabti kan akhiruha zuhru yaumat thulatsa. Jika ya tahjir itu dimulai misalnya pada waktu zuhur hari Sabtu ya, maka akhirnya itu adalah zuhur hari Selasa ya. Sabtu, Ahad, Senin. Ya, berarti maksimal itu adalah zuhur hari Selasanya. Ya, berarti 24 kali 3 lah ya. Nah, 24 jam kali 3. Nah, jadi batas maksimalnya itu 24 kali 3. Ya, karena disebutkan malam dan siangnya. Berarti dari 24 ya. Nah, itu batas maksimalnya itu Selasa zuhur kalau memulai tahjirnya itu di Sabtu zuhur. Nah, ini apa namanya? Itu contohnya. Maksudnya ini tidak boleh. Jadi batas maksimal kita mendiamkan saudara kita itu yaitu adalah di 3 hari tadi. 3 hari dan 3 malam. Nah, wa dhahirul hadis, dhahir hadis ini jawazul hajri fi thalas. Dengan demikian berarti hadis ini juga menunjukkan kebolehan kita mentahjir saudara kita 3 hari. Ya, berarti kurang dari 3 hari boleh. 1 hari, 2 hari, atau maksimal 3 hari. Ya, kita mendiamkan saudara kita ya sesama muslim. Itu boleh hukumnya, tidak haram. Tapi maksimal 3 hari. Ya.
Nah, kenapa? Li'anna ma jubila alaihi al-insanu minal ghadabi yazulu ghaliban minal mu'min au yaqillu au yuqallu ba'da salas. Jadi eh, ketika manusia itu marah, ya, ketika manusia itu ditimpa kemarahan, maka marahnya itu secara umum akan hilang, ya, itu maksimal 3 hari. Itu. Jadi hilang rasa marahnya itu setelah maksimal 3 hari, 3 hari, ya, atau paling sedikit setelah 3 kali atau 3 hari tadi. Fama zada 'alaiha minal hajri la yahil, maka lebih dari 3 hari itu hajar atau mendiamkan saudaranya yang muslim itu tidak boleh atau haram. Nah, jadi ini juga termasuk pengaturannya. Bisa saja yang namanya manusia, kita berkonflik dengan saudara kita. Ya mungkin dengan rekan kerja, dengan atasan kita, pimpinan kita, lalu kita saling diam, ya. Ya boleh saja seorang pimpinan mendiamkan karyawannya itu untuk mendidik, ya, mengingatkan kepada karyawan ini bahwa apa yang dia telah lakukan itu salah. Atau teman kita juga bisa kita tahjir untuk mengingatkan dia. Ya, boleh-boleh saja. Gitu ya. Jadi kita planning gitu ya, kita tahjir aja dia ya karena dia telah melakukan kesalahan. Ya, kita tahjir selama maksimal 3 hari. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Boleh dengan tahjir maksimal 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari, 3 hari boleh, tapi kalau lebih dari 3 hari itu yang hukumnya haram. Ini apa namanya poin yang pertama. Poin yang kedua, muncul pertanyaan lima da'abbara bil akhi fil hadis. Kenapa Rasul itu mengungkapkan dengan kata akhi dalam hadis, dalam kalimat tadi, ya, li rajulin an yahjura akhahu. Ya, kenapa menggunakan kata akh? Maka abbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil akhi isy'aran bisababil man'i wa tadhkiran bi huquqil ukhuwati fis silati lal hadru illa an yakuna al hajru disababin diniin. Ya. Ini sebagai sebuah syiar atau petunjuk, ya, sebab pelarangan atau sebab penahanan atau sebab pencegahan, ya, dengan menyebutkan hak-hak ukhuwah, ya, hak persaudaraan dalam menyambungkan dalam sila ukhuwah itu tidak dengan al-hajr, ya. Jadi dengan akhi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ukhuwah itu adalah hal yang harus diperhatikan. Tidak boleh kemudian persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah itu, ya, ternoda karena konflik kecil di antara sesama muslim, ya. Nah, kecuali ya, mendiamkannya kita saudara kita yang muslim itu karena masalah agama. Ya, misalkan saudara kita, teman kita melakukan pelanggaran, ya, syariat Islam. Ya, kita didik dia takdib dengan cara mendiamkan dia selama 3 hari. Boleh ya boleh. Ya, jadi kalau model seperti itu, ya hukumnya boleh. Tapi ingat, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Dan niat kita, ya, karena ingin mendidik dia, ya, agar dia tidak melakukan kembali pelanggaran yang dia telah lakukan. Ya, ini juga boleh, ya. Kemudian contohnya hajru ahlil ahwa wal bid'ah fahuwa daimun ala marril awqat malam yudhir at-taubah wa ruju' ilal haq. Ya. Contoh adalah mendiamkan atau mentahjir orang yang mengikuti hawa nafsu dan juga bid'ah. Ya, fahuwa daimun, dan dia itu terus, ya, berada dalam posisi itu, ya, sepanjang waktu. Selama dia tidak menampakkan taubat dia atau rujuknya dia kepada kebenaran, maka fal hajru lillahi jaizun, ya. Maka mendiamkan dia karena Allah itu hukumnya boleh.
Madamal asi baqiyan ala tilkal maksiyah, selama orang yang maksiat itu masih tetap dia dalam kemaksiatan itu. Allati hujiro ili ajriha, yang disebab apa? Yang menjadi penyebab ditahjirnya dia. Nah, berarti apa? Berarti boleh saja seseorang muslim itu kita tahjir, kita diamkan lebih dari 3 hari. Nah, boleh tuh. Ya. Kapan dibolehkan seperti itu? Ketika si muslim itu dalam kemaksiatan. Selama dia tidak menampakkan taubat, ya. Selama dia tetap kekeh dalam kemaksiatannya atau perilaku amal bid'ahnya, ya kita diamkan. Ya. Sampai kemudian si saudara kita yang muslim ini menampakkan tobatnya. Nah, kalau sudah tampak tobatnya, berarti kita tidak boleh mentahsir lagi. Harus segera rujuk, harus segera islah, ya, berdamai dengan saudara kita yang muslim ini. Gitu ya. Nah, apakah ini ada contohnya pada masa Rasulullah? Ada, ya, disebutkan di sini, ya, faqad hajarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah mentahjir seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Ya, seorang sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik itu pernah ditahjir oleh Rasulullah dan juga oleh kaum muslimin. Ya. Jadi ditahjir oleh Rasulullah dan juga wasahi bihi dan seluruh sahabatnya. Ketika kapan? Ketika Ka'ab bin Malik lama takhallafu an ghazwati Tabukin hatta taballahu alaihim. Itu ketika peristiwa perang Tabuk. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, yang kuat, yang tidak sakit, yang tidak ada uzur sama sekali, untuk ikut jihad bersama Rasul ke daerah Tabuk, melawan pasukan Romawi, kalau nggak salah ya. Maka seluruh sahabat Nabi, seluruh kaum muslimin di Madinah itu kumpul semua. Semuanya berangkat, kecuali yang uzur itu yang sakit, yang tua renta, ya. Dan juga ada beberapa di antara mereka orang-orang munafik. Ya, orang munafik kan begitu ya. Tidak mau ikut perang. Nah, ketika Nabi berangkat, Ka'ab bin Malik sudah siap mau berangkat, tapi kemudian Ka'ab bin Malik nanggung, ya, karena sedang musim panen kurma. Sehingga beliau menyatakan, saya punya kuda tunggangan yang sehat, yang bagus. Saya akan menyusul Rasulullah ketika panen sudah selesai. Ya, maka Ka'ab bin Malik ya tidak berangkat bareng bersama Nabi karena niatnya nyusul. Ya, merasa kudanya hebat, bisa jalan cepat dan bisa menyusul Nabi ke Tabuk. Jadi bukan karena tidak mau berangkat perang gitu ya, karena nanggung saja sedang panen pohon kebun kurmanya. Setelah beres semua panen, ya, maka ketika Ka'ab bin Malik mau berangkat, ternyata Rasul udah balik lagi. Kan perang Tabuk itu nggak sampai terjadi konflik bentroknya. Karena ketika kaum muslimin sampai ke Tabuk, pasukan Romawi sudah kabur duluan. Ya, Rasul hanya sebentar di sana, kemudian balik lagi. Nah, jadi ketika Rasul balik, ketika Ka'ab mau berangkat, Rasul sudah dalam perjalanan pulang. Nah, jadi disitulah kemudian Ka'ab bin Malik merasa, wah kalau berangkat juga nanti Rasul sudah pulang, gimana ini? Nah, jadi itu menunda-nunda sebenarnya, menunda untuk tidak berangkat langsung. Maka ketika Rasul sampai di Madinah, Rasul begitu, mengumpulkan orang-orang yang tidak berangkat jihad. Ditanya satu-satu kenapa. Nah, Ka'ab bin Malik itu bingung mau jawab apa. Gitu. Kalau bohong, maka saya seperti orang munafik. Kalau jujur gitu ya. Apa yang saya akan dihukum apa oleh Nabi? Ya udah, akhirnya beliau memilih untuk jujur. Nah, jujurlah kepada Nabi. Setelah itu Nabi tidak mau bicara kepada Ka'ab bin Malik sampai turun bagaimana seharusnya wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Ka'ab bin Malik ini kemudian tidak diajak ngobrol sama Nabi, juga Nabi memerintahkan kepada sahabat
sahabat Rasul untuk tidak mengajak bicara. Bahkan menjawab salam pun tidak boleh. Bayangin ya. Tidak hanya itu, Rasul pun juga memerintahkan istri Ka'ab untuk meninggalkan rumah Ka'ab. Ya, bukan untuk diceraikan, tapi tinggalkan saja di rumahnya. Ya, istrinya taat pada Nabi, ya sudah, tinggalkan rumah. Ya, istrinya Ka'ab bin Malik sendirian di rumah. Ketemu orang, salam gak dijawab, diajak ngobrol, dicuekin, betul-betul dicuekin gitu. Ka'ab bin Malik itu. Dan waktunya itu, kalau nggak salah, yaitu 50 hari. Jadi Ka'ab bin Malik itu 50 hari ditahjir oleh Rasulullah, oleh para sahabat, bahkan oleh istrinya sendiri. Ya, baru kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni Ka'ab bin Malik, dan itu kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik. Setelah itu Ka'ab bin Malik sangat bergembira, sangat bahagia karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ini salah satu contoh tahjir yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian terakhir, poin terakhir, hal yajuzul al-hajra fawqa thalas. Apakah boleh mentahjir lebih dari 3 hari? Maka ajma'al ulama ala annahu la yajuz al-hajra fawqa thalas. Ulama itu bersepakat, ya, tidak boleh mentahjir saudara muslim lebih daripada 3 hari. Illa liman khafa min mukhalatatihi ma yufsidu alaihi dinihi. Ma yufsidu alaihi dinuhu. Kecuali jika orang itu dikhawatirkan, ya, akan merusak agama jika dia tidak diberikan hukuman tahjir. Aw yadkhulu minhu ala nafsihi aw ala di dunyahu mudarat, atau masuk darinya, ya, terhadap jiwanya itu atau terhadap dirinya sendiri itu, atau terhadap dunianya yang mendatangkan mudarat. Fa inna kana kadzalika jaza, maka kalau demikian itu boleh lebih dari 3 hari, seperti kisah Ka'ab bin Malik tadi. Ya, warubba hajrin jamilin khairun min mukhalatatin mu'dhiyatin. Ya. Barangkali hajar yang bagus itu lebih baik daripada dia bergumul atau berkumpul tapi membawa toksik, toksik, yang membawa pengaruh yang tidak bagus. Ya. Baik, ini hadis yang nomor 3, ya, tentang keharuman mentahjir saudara lebih daripada 3 hari, kecuali kalau memang saudara itu dalam kemaksiatan dan ketika tidak ditahjir dia membawa mudarat buat kaum muslimin. Kemudian hadis yang kedua, ya, insyaallah hadis yang kedua tentang al-anbiya'u ikhwatu li'alat. Para nabi itu adalah saudara li'alat. Ya. Apa tuh li'alat? Nanti kita bahas, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ana, kata Nabi nih, ana aulan nas, aku adalah orang yang paling dekat bi Isa bin Maryam, dengan Isa ibnu Maryam. Ya, jadi Nabi itu mengaku atau menyatakan bahwa Rasul itu orang yang paling dekat dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wal anbiya'u, dan para nabi itu ikhwatun, sebenarnya adalah saudara li'allat, ya, saudara satu ayah. Li'allat itu maksudnya adalah satu ayah. Ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka itu berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, tapi agama mereka itu satu. Nah, ini makna li'allat ini makna kiasan, nanti dibahas di bawah, ya. Jadi ana aulan nas bi Isa, ini akhussun nas bihi wa aqrabuhum ilaihi. Jadi Nabi itu orang yang paling dekat, paling khusus, ya, kepada Isa.
Nah, ikhwatun li'alat, apa itu maksud ikhwatun li'alat? Yaitu tasydidul lam li'al-ukhwatu li'abin min ummahati syatta, itu saudara satu bapak beda ibu. Nah, ini maksud li'alat itu bahwa para nabi itu digambarkan seperti saudara satu bapak beda ibu. Ya, ya jadi alat itu satu bapak beda ibu. Ya mungkin istrinya lebih dari satu. Wa mal ikhwatu li abawain fayuqalu lahum auladul a'yan fal allatu adharair. Nah, jadi kalau saudara li abawain maksudnya saudara ayah dan ibu, itu maksudnya adalah anak-anak tertentu, maksudnya memang satu bapak satu ibu. Nah, jadi kalau satu bapak satu ibu berarti bapaknya satu, ibunya satu punya anak. Itu namanya abawain. Sedangkan alat itu doroir. Doroir ini adalah durroh. Durroh itu maksudnya istri lain. Nah, jadi ayahnya satu, ya, dari ayahnya satu, kemudian istrinya lebih dari satu, masing-masing istri punya anak. Nah, anak-anaknya itulah disebut sebagai alat saudara satu bapak tapi beda istri, beda ibu maksudnya. Ya, satu bapak beda ibu. Nah, itu maksud li alat tadi. Jadi Nabi menggambarkan para nabi itu seperti saudara satu bapak beda ibu. Nah, kira-kira betul yang mudahnya ya. Nah, apa makna satu bapak beda ibu ini? Kita lihat ya. Khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isa bidzikri. Pertama, Nabi menyebutkan Nabi Isa sebagai penghormatan, ya, mengutamaan Nabi kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Ya, kenapa Nabi menyebutkan Nabi Isa? Karena likaunihi mubasyiran wa mumahhidan liqawaidi millati. Karena Nabi Isa itu adalah mubasyiran wa mumahhidan. Jadi seorang yang langsung, ya, atau mumahhid itu linier, rata, ya, langsung secara tegak lurus. Liqawaidi millatihi, itu kaidah-kaidah milahnya itu hampir sama. Wa fi akhir zaman tabi'an li syariatihi nasiron ini, dan nanti di akhir zaman itu Nabi Isa akan menjadi penolong agamanya Allah, itu agama Nabi Muhammad. Faka'annahuma wahid, seolah-olah keduanya itu satu. Nah, jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, ya, itu seperti satu, karena seolah-olah nanti di akhir zaman Nabi Isa akan dilahirkan kembali, dibangunkan kembali, ya, untuk membela agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kitab Injil sudah pernah disebutkan bahwa nanti akan muncul agama baru, agama terakhir yang akan dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Wal ikhtisasu ala hadza sababuhu ma'rifatul fadli li ahli al-fadl. Wa fi riwayatin falaysa bainana nabiyyun fa ala hadhihi riwayati al-ikhtisasi sababuhu qurbal ahdi ma'a jami'i risalati wala mani'a min ta'addudi asbabil ikhtisas. Jadi apa namanya? Di dalam riwayat yang lain itu ada kalimat falaisa bainana nabiyyun, tidak ada di antara kita nabi. Jadi di antara zaman Nabi Isa sampai kepada zaman Nabi Muhammad itu tidak ada nabi di antara kedua zaman itu. Nah, maka karena itulah Nabi menyebutkan bahwa aku adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Isa. Karena secara jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi di antara keduanya. Maksudnya tidak ada nabi yang menyelingi atau menyelingi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi salat itu dekat. Ya, bahkan disebutkan apa namanya li'alat tadi. Nah, apa maksud li'alat ini? Nah, secara zahir maknanya tadi. Maknanya berarti Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu seperti satu ayah beda ibu. Karena kalau kita tarik
ya, tarik apa namanya, jalur nasabnya. Nabi Isa kan nanti mentoknya ke Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Isa jalurnya kan ke Nabi Ishak, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad ditarik kepada jalur Nabi Ismail, mentoknya juga di Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu kan satu bapak. Nah, cuma beda ibu. Yang satu lahir dari keturunan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam, yang satu lagi dari Siti Sarah dan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, jadi itu dia ya. Jadi satu bapak beda ibu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun ada makna yang kedua, makna secara apa namanya, makna secara eh, sir. Jadi ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid anna amara nubuwata wal ghayah al qiswa, ya, minal bi'tsati allati bu'isu jami'an li ajliha hiya da'watul khalqi ila ma'rifatil haqq wa irsyaduhum ila ma bihi yantadhimu ma'ashuhum wa yasunu ma'aduhum wal anbiya'u alaihi salatu wassalam aslu dinihim wahidun wa furu'uhum mukhtalifatun fahum muttafiquna fil i'tiqadiyati al-musammatu bi usuliddin mislu tauhid mukhtalifuna fil furu'i wa hiya fiqhiyatu. Nah, jadi maksudnya itu Nabi itu seperti alat, satu bapak beda ibu. Bapaknya itu secara kiasan maknanya adalah usuluddin, pokok agama. Secara pokok ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa itu sama, ya, menyatakan Tuhan itu Allah, yang Esa, dan memiliki dan mengutus para nabi, diantaranya Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa. Ya, secara usuluddin, secara pokoknya sama tuh, antara apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi mukhtalifuna fi furu', tapi berbeda dalam furu' cabang, yaitu apa? Al-fiqhiyat, fikihnya beda, syariatnya beda. Ya, syariat antara syariatnya Nabi Muhammad dengan syariatnya Nabi Isa itu bukan berbeda. Tapi konsep tauhidnya itu sama, ya, keesaan. Jadi ketika sekarang kita kenal orang Nasrani dengan konsep tauhid yang berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi Isa, berarti ada penyimpangan. Ya, karena Nabi Isa mengajarkan tauhid, yang mengesahkan Allah, yang menyatakan bahwa itu satu, bukan tiga atau yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi maksud jadi satu bapak itu adalah usuluddin, satu pokok-pokok yang sama, tapi cabang-cabangnya, syariatnya itu kan berbeda. Gitu ya. Nah, ini apa namanya maksud dari kata li'allat, ya, satu bapak beda ibu, ya, ummahatum syatta wa dinuhum wahid abil muradu anal anbiya'a wa in tabayanat ansaruhum wa taba'adat ayyamuhum fal aslu alladhi huwa sababu fi ikhrajihim wa ibrazihim kullan fi aslihi amrin wahidin wa huwa dinul haqq wal hadha wal muradi bil ummahatil azminatil lati ishtamalat alaihi. Nah, jadi maksud, ya, bahwa setiap nabi itu dikeluarkan dan juga muncul pada zamannya masing-masing, ya. Tetapi mereka mengusung satu akidah yang sama, yaitu agama yang al-haq, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengajarkan persekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua nabi itu yang mengajarkan tauhid. Yang berbeda itu adalah syariatnya masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan syariatnya masing-masing itu adalah al-alat atau al-durrah tadi. Ya, doroir atau durrah. Durrah itu istri lain. Ya. Nah, Masya Allah, ya, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya hubungan antara agama Islam dengan agama Nasrani itu lebih dekat, gitu ya. Seharusnya jika mereka tidak keras kepala, tentu mereka akan memeluk Islam, ya. Sebagaimana Salman Al-Farisi, betapa beliau ini mencari kebenaran, ya kan, karena beliau Salman ini pernah belajar juga agama Nasrani ketika di Syam.
ya, sehingga tahu ciri-ciri Nabi itu seperti apa. Maka Salman Al-Farisi kan ngejar-ngejar Nabi. Betul nggak sih Nabi Muhammad itu sebagai Nabi? Dicek itu, dikasih hadiah, dikasih sedekah, Nabi tidak mau makan. Ketika niatnya itu hadiah, baru Nabi mau makan. Padahal kan barangnya sama-sama saja. Buahnya juga sama. Bedanya beda hari sama beda niat. Dan beda sebut. Jadi ketika Salman Al-Farisi memberikan hadiah kepada Nabi berupa buah-buahan, beliau sampaikan ini buah sodakoh buat Anda. Maka kata Nabi, para Nabi tidak memakan sodakoh. Maka Nabi nggak makan. Sama keluarganya nggak makan. Semua dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Tapi ketika Salman Al-Farisi datang lagi, kemudian menyebutkan ini adalah hadiah untuk Anda. Nah, ketika disebutkan hadiah, maka Nabi mau ikut makan. Nah, itu aja, Masya Allah ya. Jadi, apa namanya, itulah yang disebut dengan satu bapak, beda ibu. Ya, satu akidah, satu tauhid, tapi beda syariat. Gitu ya. Maka apa yang mayur sidu ilahil hadis, apa yang kita bisa ambil atau petik dari hadis ini? Yang pertama seperti biasa, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Jadi semangat Nabi untuk mengajari umatnya. Yang kedua, al-ghayatu min bi'sati rasul da'watul khalqi ila ma'rifatil haq. Jadi tujuan daripada diutusnya Rasul itu adalah mendakwahkan al-khalq ya ila ma'rifatil haq, kepada pengetahuan yang benar. Kemudian yang ketiga, al-anbiya'u ja'u bidinin wahidin, bahwa para nabi itu datang dengan satu agama, satu konsep tauhid yang sama. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum fil furu', tetapi mereka berbeda dalam syariatnya. Nah, karena masing-masing rasul dan nabi sudah Allah kasih syariatnya masing-masing. Ya. Dan sekarang berarti yang berlaku adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, iktisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ala dzikri Isa duna ghairihi li taqarubi risalatihi ma. Ya. Batasan atau Nabi membatasi hanya pada menyebutkan apa namanya rajul tadi ya. Pan iktasara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzikri Isa, oh ya. Nabi menyebutkan atau membatasi hanya menyebut Nabi Isa saja alaihissalam tanpa menyebutkan nabi-nabi yang lain. Ini untuk menunjukkan apa? Litaqarubi risalatiha, untuk menunjukkan dekatnya risalah antara risalahnya Nabi Isa dan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi risalahnya itu ajarannya ya mirip-mirip sama, gitu ya. Tapi ikhtalafat syara'i'uhum fil furu', tapi berbeda dalam syariat cabang, gitu. Jadi konsep tauhidnya sama, tapi syariatnya berbeda. Ya. Ikhtisarun Nabi membatasi ala dzikri Isa, hanya menyebut Nabi Isa, duna ghairi, tanpa menyebutkan nabi yang lain. Apa litaqarubi risalatihima? Tadi sudah ya. Ibrazul ma'ani al-ma'qulah fi hayatil suri al-mahsusati taqriban lil adhan. Ya. Jadi menunjukkan ya atau memunculkan makna-makna yang masuk akal tadi dalam apa namanya bentuk yang bisa diindra, itu untuk mendekatkan kepada benak, untuk mendekatkan fakta kepada benak. Gitu. Ini untuk memudahkan ya. Jadi Nabi itu kadang menggunakan kalimat yang tergantung objeknya, ya tergantung objeknya. Jadi nanti ini salah satu teknik komunikasi ya, bagaimana kita ketika menjadi dai menyampaikan pesan itu agar diterima oleh audiens harus sesuai dengan apa pola si audiensnya, karakter si audiens. Gitu. Nah itu makanya seorang pembicara harus tahu bagaimana konsep ketika mau menyampaikan pesannya kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu dia, alhamdulillah dua hadis yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ya intinya bahwa alangkah baiknya kita tidak mendiamkan saudara kita yang sesama muslim. Ya, ketika ada masalah konflik langsung segera diselesaikan saja. Dan yang paling baik itu adalah orang yang memulai untuk berdamai. Nah, itu yang orang yang terbaik itu orang yang memulai untuk berdamai. Ya, untuk tidak terjadi konflik, permusuhan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah hadis tentang bagaimana kedekatan Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Isa alaihissalam
ya, dan juga diibaratkan para nabi itu seperti apa namanya, ikhwatun lil alat, ya, seperti saudara dalam satu bapak beda ibu, ya. Jadi ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi istrinya ummatuhum syatta, ibunya berbeda tetapi agamanya satu. Nah, dikiaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan, ya, wadi apa namanya, ayahnya yang satu itu adalah dinuhum wahid. Jadi agamanya satu berarti ayahnya satu, gitu. Sedangkan istrinya yang lebih dari satu itu gambaran untuk apa? Syariat dari apa namanya, yang bisa menjadi solusi atas berbagai macam permasalahan, gitu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagi teman-teman jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, terkontrol. Baik, terima kasih Ustadz atas pembawaan materi pada kesempatan siang hari ini. Ini insya Allah masih ada 10 menit lagi untuk menuju sholat asar. Silakan untuk teman-teman, jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat atau open mic karena kita sudah sampai pada tanya jawab. Saya buka untuk dua orang temannya dulu. Silakan. Sambil nunggu saya jawab pertanyaan yang pekan kapan itu, ya, Ibu Ani, ya. Iya, baik Ustadz. Iya, saya mau coba jawab dengan tulisan, tapi kayaknya panjang gitu. Bentar, pertanyaannya itu, ya. Jadi pertanyaannya adalah, ya, itu kan kita bahas waktu itu tentang bagaimana, tentang seseorang yang masuk ke dalam agama Islam, lalu dia baik keislamannya, maka semua dosa-dosa yang telah dia lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, gitu ya. Itu kita kemarin membahas hadis itu. Ini sebagai sebuah kabar gembira bagi siapapun yang kemudian masuk Islam, gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika dia masuk Islam, kemudian ternyata dia balik lagi kafir, ya kan? Lalu masuk Islam lagi, itu gimana penghapusan dosanya, gitu ya. Nah, yang pertama, ketika dia ini masuk Islam dengan ikhlas karena Allah, kan hadisnya juga jelas, ya. Fahusnu Islamu, ya. Maka kemudian baik keislamannya, fahusnu Islamihi, maka dia akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Ya, jadi fahusnu Islamuhu wa hasuna Islamuhu, ya, maka yukafirullahu anhu kulla sayiatin kana zalafaha. Nah, yang dimaksud dengan Islamnya baik itu berarti kan dimulai dari ikhlas, niatnya yang ikhlas karena Allah, bahwa dia itu memang pindah ke dalam agama Islam ini karena dorongan keimanan, ya, betul-betul sudah dipertimbangkan, ya, karena fahasuna Islamuhu tadi, gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana jika dia setelah masuk Islam itu dia kemudian kufur, berarti kan sudah jelas bahwa berarti Islamnya tidak baik. Jadi bukan fahasuna Islamuhu. Jadi Islamnya tidak benar ketika dia masuk Islam. Ya, kalau Islamnya benar tentu tidak akan balik lagi. Dia tentu tidak akan murtad lagi. Dia akan istiqomah di dalam agama Islam. Berarti Islamnya itu baik. Tanda-tanda keislamannya baik itu adalah seperti itu. Nah, model Muslim seperti inilah yang Allah akan hapuskan dosa-dosanya masa lalu. Berarti kalau ada orang yang non-Muslim, kemudian dia pindah ke dalam agama Islam, tetapi tidak laha sunnah Islamu, tapi tidak baik keislamannya, berarti tidak masuk dalam syarat yukafirullahu anhu kulla sayi'ah. Nah, berarti dia tidak masuk dalam syarat akan diampuni dosa-dosanya, ya,
Dan bahkan juga ketika dia berbuat baik gitu kan, karena udah pindah lagi, kemudian balik lagi, ya murtad terus balik lagi. Nah ketika dia balik lagi, nah tergantung lagi niat tadi, betul. Jadi niatnya betulkah, caranya benarkah, apakah betul-betul Islamnya baik. Kalau kemudian Islamnya baik, di endingnya itu dia Islamnya baik, ya tentu Allah akan hapuskan. Dan Allah maha mengetahui, kan semuanya hak prerogatif Allah. Allah lah yang menilai nanti apakah orang ini masuk Islam dengan sebenar-benarnya atau tidak. Apakah ketika dia jadi muslim akan menjadi muslim yang baik atau tidak, itu kan Allah yang menilai semua. Ya, nah ini sebagai gambaran saja, sebagai penyemangat, motivasi bagi orang-orang yang muslim di sana. Ketika dia pindah ke dalam agama Islam, maka insya Allah semua dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan. Jadi tidak usah khawatir. Selanjutnya dia murtad lagi, ya itu tadi. Berarti bukan Islamnya tidak baik ketika dia sudah masuk Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga secara hukum, ya jika memang Islam ditegakkan, orang yang murtad itu kan hukumannya dibunuh ya. Gitu. Jadi man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka dia dibunuh. Maksudnya adalah agar orang itu tidak sembarangan masuk Islam. Gitu ya. Dan ketika dia sudah dalam Islam, dia tidak gampang untuk pindah keluar dari agama Islam. Karena masalah agama, masalah akidah itu hidup dan mati. Itu konsekuensi hidup dan mati. Jadi ketika dia murtad, kemudian diajak dialog selama beberapa waktu, tidak boleh langsung dibunuh ya, diajak dialog dulu, disadarkan dulu. Kalau dia sadar berarti tidak jadi. Kalau dia tetap dengan keyakinannya, ya siap-siap hukumannya adalah dibunuh. Gitu ya. Jadi kalau dia kemudian terpaksa masuk Islam karena takut dibunuh, yaitu secara hukum bebas. Tapi secara hati ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ani yang sebelumnya. Syukran, Ustaz. Maaf nih, terlambat jawabannya ya. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Dari kemarin sudah saya ketik, aduh kayaknya ini kalau tulis takutnya salah apa, lantar aja deh. Ya, soalnya kan banyak fenomena yang apa sih kalau anak sekarang tuh login, logout lagi gitu kan. Betul. Seperti itu. Iya, jadi ya Afwan. Insya Allah kita mah istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Ya, ada lagi? Kemarin yang menggantikan Ihsan itu siapa? Bayu ya? Iya betul. Hadir kah beliau? Hadir tadi. Oh, Masya Allah. Apa hal, Bayu? Hadir Ustaz. Sehat ya? Di kantor apa di rumah? Di kantor Ustaz lagi kerja. Masya Allah. Alhamdulillah. Lancar ya? Alhamdulillah masih lancar. Kalau Mas Bayu ini sales, Ustaz, di bagiannya. Oh, penjualan. Iya. Alhamdulillah. Ya, ada yang nanya lagi nih. Kalau udah mafhum. Pak Syam biasanya nih, Pak Syam mana Pak Syam? Udah ini kayaknya masih Syam. Ya, baik. Kita tidak ada pertanyaan lagi. Nanti jika masih ingin bertanya, sebenarnya di grup aja nanti sekarang disampaikan. Boleh. Nanti akan dijawab lagi oleh ya kan, jika sudah sempat ya waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak untuk kehadirannya rekan-rekan semua di kajian siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.